dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita berada dalam kesusahan dan penderitaan, Dia memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Ketika kita berada dalam ketidakberdayaan, kita diberikan kemampuan. Dan ketika kita berada dalam lemah kegelaman, Dia merelakan putranya yang tunggal untuk turun ke bumi menebus dosa manusia. Untuk itu bersoraklah dengan nyaring hari seluruh umat manusia. Bergembiralah dengan penuh sukacita hari seluruh ciptaan Tuhan. Lihat, Rajamu telah datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa dan alam semesta. Mari kehidupan dan bersukaria memuji Dia. Karena itu, saudaraku yang kekasih, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan bersama-sama dengan seluruh ciptaan Tuhan lainnya, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan terima kasih kami kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami yang memperkenalkan kami merayakan kemurahanmu yang telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucap terima kasih kami kepadamu, supaya kami terhibur juga dalam kesengsaraan dan percobaan. Karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Duduk jemaat. Kita bernyanyi nomor 64. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi serta seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu, semuanya menunjukkan keindahan hasil karya Tuhan Allah. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan lagu pertama penciptaan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktunya diciptakan. Ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan dia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi daripada panas sinarnya. Utara dan selatan engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan tangan perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan 2. Nomor 2. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahannya, dapat nampak kepada pikiran karyanya sejak dunia diciptakan,
sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan nama Dia, sebab Allah mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar dan yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terengah. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Berapa lama lagi orang-orang fasik? Ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2 dengan judul Hai Mari Berhimpun. Lihat yang hari
Liturgi nabatulun siang temuan dua berjolo simbolon Cikampek nabado jonong bulun Karawa Taba Karawa Ronatio Sitanggang Karawa simbolon Cikampek Parna Reklok Nadia Karawa Parna Kalian udah nyari saya simbolon Cikampek Sionong Bulun Karawa Taba Karawa Ronatio Karawa Sitanggang Karawa Nabarjolo simbolon Cikampek Sionong Bulun Karawa Taba Karawa Ronatio Sitanggang Karawa simbolon Parna Reglo Nadia Karawa Parna Kriya. Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah. Jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru, maka tiada lagi perhambaan dan perbuatan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang gurun, di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit-bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran dan dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku akan memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu.
Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dengarkanlah, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belahlah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 53 ayat 1 dan 6. Judulnya Di Bethlehem Do Tubuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tetapi tidak selamanya akan ada keserumaan untuk negeri yang terpimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan,
wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelamaan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyung-duyung datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahayamu yang terbit bagimu. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurupi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembinasaan orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang kurung dan kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan Tuhan untuk rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkebun, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang kudus, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang turun-temurun menjadi sunyi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. Narida Mahita nomor 56 ayat 2 Luguna Seroma Hamuna. Kelahiran Juru Selamat. Kini Juru Selamat itu telah lahir di dunia dalam kebapaan yang terlahir di tempat yang teramat ini. Kehendak domba, itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli pemerintahan orang-orang berbeda dan terbangkan dari timur jauh datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi Juru Selamat dunia. Marilah kita datang untuk dia. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria.
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yuda, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan sama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka bercepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam paluang. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan seorang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya." Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan 2, judulnya Alam Raya Berkumandang. Pujian mulia dari gunung
Horas. Wah, sangat luar biasa do akka pengusaha nung sonari teh. La sierro ayang mangidia puang. Ngatai masai gurak do akka pengusaha nung ngain. Apena juluyo sude raba-raba do benyanon. Ape sonari nunga gudang nung ngain akka perjualan. Ale sotung dia la suamuna teh. Gudang usahaku. Hasyap pemerintah di innak. Alei dang siap pemerintah. Unang raprohamunai siap pemerintah sian pusat sian Jokowi. Alei dang di foto kamu akka kamu pe tidang nongai nakka nama rusaha alana audo sude mamudaliamu asa boy kamu marusaha boy kamu manuaron boy kamu boy macicilom buatan. Alei ma sotung dia rohamuna tongga bepere-pere. Alana aurisi aur na berkuasa. Sotung adong na pamacam-macam pondison. Jadi au marisi pemerintah muna. Au mana berkuasa dison. Sotung adong dia na masa. Adong peparema di hutan. Ado tetap walo do. Ise ma imana ba jolokku memana songoni ma. Bah. Badami, Cikampek. Itu dia doa itu. Kesambi dong. Pantura dong. Sepido sonari. Gara-gara grepon olenon kan. Jadi supir angkot sonari susah. Nah ujui dang adong grab lancar do sude. Tarikan pe normal dok. Sonari bah. Lo aja udah mengeleng hepengon. Soalnya dia udah kondah. Ganti profesi mau nge-grab dan adong hepeng marsupiron angkoton. Mulate. Hai semuanya. Lagi antri ya? Mau minta foto atau tanda tangan? Yang antri yang bagus ya, nanti pasti kebagian kok tanda tangannya. Ini kok ada yang bengong ya? Belum kenal gua gitu? Gua secara kan artis papan atas. Gua kan bekerja untuk kalian semua. Gue itu tampil di perfilman dan pertivian. Jadi kalau gua nggak ada, pasti pertivian nggak bakalan seru serius. Itu tadi yang nggak punya TV nanti nyicil ya bareng. Halo, mau model apa rambutnya kakak abang? Lurus boleh, keriting juga boleh. Mungkin kalian tidak mengingat jasa-jasa kami tukang salon. Apalagi artis nih, merasa paling hebat. Kamu sadar gak sih model rambut kamu itu, warna rambut kamu itu dari siapa? Tukang salon kan? Jadi kamilah yang berjasa. Selamat pagi anak-anak. Beginilah karakter kita sekarang. Guru mengucapkan selamat pagi diketawain. Pakai maskermu. Pakai maskermu. Ini begini, kalau sekolah hanya sampai pintu gerbang. Ya. Bagus pakai masker. Kalau dulu pada saat sekolah yang mengajari kalian-kalian ini itu guru, ya, yang bisa membuat kalian sampai sekarang menjadi orang sukses seperti saat ini, itu semua adalah guru. Tapi untuk goyang-goyang seperti artis TikTok itu nggak ada ya, pelajaran apa itu? Jadi belut sawah ya. Jadi jangan pernah lupakan jasa-jasa seorang guru. Ya, guru adalah yang paling berjasa, jadi gurulah yang paling benar. Terima kasih. Ayah hari padokon yang halakon nai. Pina belagani bal garong doh kulamo natin utong doh kita halak sanan. Alay itor sa gijong rohamuna. Buharo molo petani ino do mangulay sa langom muna.
Molo mogok kerja petani halolongmu kelaparan dohamuna. Unang kijang rohamuna dah saldok dang moy mangulu na siyang gosong petani. Titik. Hai semua. Bantu tes, bantu bantu share-nya ya. Nama naon bo, bisanlah sebut hamu naon. Ayo sudah patak sejago nak kani. Berjasa nimu. Kani, asal kau tahu ya. Emang sayur dan padi tanam aja cukup? Enggak kan? Dan kalian semua, emang apa aja bisa kalian lakukan tanpa pedagang? Enggak kan? Semua itu mah harus belinya pada pedagang. Dan kalian tahu, akulah yang paling berjasa di sini. Dan pada aku, kalian tidak ada apa-apa. Jadi, kalian pakai baju cantik hari ini, beli dari mana coba? Ya dari aku lah. Pakai baju cantik, sepatu cantik, beli dari siapa? Dari pedagang kan? Iyalah, jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi, tanpa aku, kalian tidak ada apa-apa. Jadi, merupa sama jelas hatokin nate. Mardalani mahitato nan balige. Adong do disijal mamardege eme. Horas majalah gabe. Ayar gada boras sangolidang cabe. Hiduplah tiga-tiga. Paket ama seorang kurir bahasa patang sebilang kamu madoko pajago-jagohon tanpa seorang kurir di zaman PPKM on akai perni jauh mun asude manada belanja online gari manor SB sampai kasih satu Karawang online jadi unang patang sebilang kamu na paling berjasa jadi kurir do na paling berjasa di Portilion melihat. Berjasa? Waduh, pedagang. Sayalah yang paling berjasa di dunia ini. Saya adalah seorang pengusaha. Tanpa pengusaha, mungkin semua akan pengangguran. Jadi saya yang paling berjasa. Coba Anda bayangkan. Mungkin ya, bertahun-tahun juga kalian tidak bisa menghitung harta saya. Ya udah, kita hitung ya. Hotel, di mana-mana ada. Sekolah, di seluruh Indonesia ada. Jadi, sayalah yang paling berjasa di sini. Pengusaha, agijang marwani layaw. Nasi boto layaw dorwa, ang kasoalan ni Hami ke karyawanon, tang bakalang magurang usaha mile. Apalagi di pertagian nakeng, kasumami Japami ang marana ebing mi. Tang dia na ni. Hidup pengusaha, hidup karyawan. Assalamualaikum. Damai. Kamu akka perjabat. Mulu seadong do kawan jisot. Boy do hamuna aman di dunia awam idage opung saya kalau udah mengelun kamu operasi kamu guru mulu seadong do kamu akka penjaga keamanan muda sendia do amuna na mengelun usuk ku jo amuna mateki ade dame mahamu kami akan keamanan polisian mulu seadong do kami di son dia do palako aka perampok memang kami minta maaf polisi do kami baik pe kami jujur alan itu tugas nami do kalau dong kau perwakilan si anggota nami ada salah minta maaf aja teh ate tapi habal nih hata bertaris jom baris alah baris lancang kanan dulu lancang kanan dia di atas iyo kamu lancang kanan siap gerak ayo orat gerak hormato iya abi
Nah. Tegak, gerak. Songoni dona kamalu-malu ima. Kate. Ima molo sadong do hami ita berjasa do di negara on. Ima aunana lobito. Boleh ate. Amang tahe, dasar manusia tidak tahu terima kasih ya. Giliran sakit bagi-bagi, giliran sukses soknya minta ampun. Tahe. Malam Bapak, malam Ibu, malam semua. Syukurlah. Walaupun sejujurnya saya lebih senang Belanda sakit. Oh iya, perkenalkan, saya adalah ibu dokter yang baik hati.